Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala amri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan mempresentasikan atau membahas mengenai konsep dasar morfologi. Yang pertama adalah ruang lingkup morfologi. Yang pertama adalah morfem. Morfem adalah satuan gramatikal terkecil yang mempunyai makna, tidak bisa dibagi di dalam bentuk bahasa yang lebih kecil lagi. Morfem dapat ditentukan berdasarkan 6 prinsip, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologis dan arti leksikal atau makna gramatikal yang sama merupakan satu morfem. Misalnya, satuan lihat, dalam dilihat, melihat, penglihatan, dengan demikian lihat merupakan morfem. Yang kedua adalah satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologi berbeda merupakan satu morfem apabila satuan-satuan itu mempunyai arti atau makna yang sama dan perbedaan satuan fonologisnya dapat dijelaskan secara fonologis. Sebagai contoh, mem, men, dan meng. Di dalam kata membawa, mendukung, dan menggali memiliki arti yang sama dan struktur fonologisnya dapat dijelaskan secara fonologisnya, yaitu satuan-satuan itu muncul karena mengikuti konsonan B, D, dan G. Yang ketiga adalah satuan-satuan yang mempunyai struktur fonologis berbeda, sekalipun perbedaannya tidak dapat dijelaskan secara fonologis, masih dapat dianggap satu morfem apabila mempunyai arti atau makna yang sama dan mempunyai distribusi komplementer atau dapat diterapkan secara silih berganti. Misalnya, bel dalam kata belajar merupakan satu morfem dengan satuan ber dalam berkebun atau be dalam bekerja sebab mempunyai makna yang sama dan dapat diterapkan secara silih berganti. Yang keempat adalah apabila dalam deretan struktur satuan-satuan berparalel dengan suatu konsonan. Konsonan itu merupakan morfem. Sebagai contoh dalam kalimat, dia makan kacang. Kata makan dipakai tanpa menggunakan me. Morfem yang tidak ada dalam struktur disebut morfem zero. Yang kelima adalah satuan yang mempunyai struktur fonologis mungkin merupakan satu morfem. Mungkin pula merupakan morfem yang berbeda. Dikatakan morfem yang sama jika maknanya berhubungan walaupun letaknya dalam kalimat tidak sama. Misalnya kata duduk dalam kalimat ia sedang duduk dan duduk orang itu sangat sopan. Dikatakan morfem berbeda apabila artinya berbeda. Misalnya kata buku berarti kitab dan buku sendi, atau kata mulut dalam kalimat mulut gua itu lebar dan mulut orang itu lebar. Jadi sama katanya tapi berbeda artinya. Yang keenam adalah setiap satuan yang dapat dipisahkan merupakan morfem. Misalnya di samping kata bersandar yang memiliki satuan ber dan sandar terdapat kata sandaran yang memiliki satuan sandar dan akhiran an merupakan morfem yang berbeda. Yang kedua adalah morf. Morf adalah anggota morfem yang belum ditentukan distribusinya, wujud konkret atau wujud fonemis dari morfem. Misalnya, i pada kata kenai adalah morf. Morf adalah wujud konkret atau wujud fonemis dari morfem. Misalnya, men adalah wujud konkret dari men yang bersifat abstrak. Yang ketiga adalah almorf. Almorf adalah anggota morfem yang telah ditentukan posisinya. Misalnya, ber, be, dan bel adalah alomorf dari ber seperti pada kata bernyanyi, bekerja, dan belajar. Men mempunyai alomorf meng. Men, me, mem, men, dan meng. Seperti pada kata-kata mengajak, menulis, melukis, membawa, menyapa, dan mengecat. Macam-macam morfologi. Dalam kajian morfologi biasanya dibedakan adanya beberapa morfem berdasarkan kriteria tertentu, di antaranya morfem terikat dan morfem bebas. Yang pertama adalah morfem bebas. Morfem bebas adalah morfem yang tanpa kehadiran morfem lain dapat muncul dalam ujaran. Dalam bahasa Indonesia, misalnya bentuk pukul, ambil, potong, dan gali termasuk morfem bebas. Morfem bebas biasanya berupa kata dasar atau akar kata, meskipun ada juga kata dasar yang berupa morfem terikat.
Yang kedua adalah morfem terikat, adalah morfem yang tidak digabung dulu dengan morfem lain, tidak dapat muncul dalam ujaran. Semua imbuhan atau afiks dalam bahasa Indonesia adalah morfem terikat, misalnya berteduh, menganalisa, dan sebutkan. Yang kedua adalah proses morfologi. Proses ini adalah proses pembentukan kata dengan cara menghubungkan satu morfem dengan morfem yang lain. Macam-macam proses morfologi ada 4. Yang pertama adalah afiksasi atau imbuhan, yang kedua sufiks atau akhiran, yang ketiga infiks atau sisipan, dan yang keempat adalah konflik atau gabungan antara awalan dan akhiran. Yang pertama adalah afiksasi atau imbuhan. Afiksasi adalah proses pembentukan kata dengan menambahkan afiksi atau imbuhan pada bentuk dasar, baik bentuk dasar tunggal maupun kompleks. Macam-macam afiksasi yang pertama adalah prefiks atau awalan. Macam-macam prefiks ini adalah me, pe, di, ber, ter, ke, se, dan per. Contohnya adalah melihat, pendiam, ditendang, berlari, terbalik, kedua, perbesar, dan lain-lain. Perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama adalah me plus lawan sama dengan melawan, yaitu me. Me plus buat sama dengan membuat, yaitu mem. Me plus ajar sama dengan mengajar, yaitu meng. Me plus cari sama dengan mencari, yaitu men. Me plus sapu, yaitu menyapu, sama dengan menyapu, yaitu men. Me plus pel sama dengan mengepel, yaitu menge. Jadi perubahan ini merupakan contoh dari alomorf. Kata tersebut akan mengalami proses perubahan bentuk kata, arti kata, dan perubahan golongan atau kelas kata. Contohnya adalah yang pertama adalah perubahan bentuk kata. Sapu plus me sama dengan menyapu, dan sapu menjadi menyapu. Yang kedua adalah perubahan makna kata. Kata sapu sama dengan kata sapu adalah alat untuk membersihkan, dan kata menyapu adalah melakukan tindakan menyapu. Yang ketiga adalah golongan atau kelas kata. Kata sapu adalah kata benda, dan menyapu adalah kata kerja. Yang kedua adalah sufiks atau akhiran. Sufiks atau akhiran adalah imbuhan yang ditambahkan pada akhir kata. Macam-macam sufiks diantaranya adalah akhiran an, akhiran kan, akhirannya, dan akhiran i. Contohnya adalah sufiks akhiran an, misalnya dalam ayunan, pegangan, dan makanan. Yang kedua adalah akhiran i, misalnya dalam memagari, memukuli, meninjui. Yang ketiga adalah akhiran kan, misalnya dalam memberikan, melemparkan. Yang keempat adalah akhirannya, misalnya dalam kata susahnya dan berdirinya. Yang ketiga adalah infiks atau sisipan, morfem yang disisipkan di tengah kata dasar. Macam-macam infiks antara lain ada el, dan em. Contohnya adalah infiks el, misalnya geletar. Yang kedua adalah infiks misalnya gerigi, seruling, dan lain-lain. Infiks em, misalnya gemuruh, gemetar, dan lainnya. Yang keempat adalah konflik atau gabungan antara awalan dan akhiran. Dua afiks yang merupakan satu kesatuan dan melekat bersamaan. Contohnya adalah berserakan, keadilan, keputusan, pertandingan, dan kecamatan. Yang kedua adalah kata ulang atau reduplikasi. Ada 4 macam pengulangan yang meliputi 1. Pengulangan seluruh, contohnya sepeda-sepeda. Yang kedua adalah pengulangan sebagian, contohnya pertama-tama atau menari-nari. Yang ketiga adalah pengulangan yang berkombinasi dengan afiks, contohnya rumah-rumahan, kereta-keretaan. Yang keempat adalah pengulangan dengan perubahan fonem, contohnya gerak-gerik, serba-serbi, sayur dan mayur. Yang ketiga adalah pemajemukan atau komposisi. Proses morfologi berupa penggabungan dua kata atau lebih yang menghasilkan kata dan makna baru. Identifikasi komposisi sekilas mirip dengan frasa, akan tetapi frasa tidak menghasilkan makna baru. Ciri-ciri komposisi yang pertama adalah memiliki makna baru yang tidak persis dengan fungsi masing-masing unsurnya. Identifikasi komposisi sekilas mirip dengan frasa, akan tetapi frasa tidak menghasilkan makna baru. Contohnya, yang pertama adalah kata kambing plus hitam.
kambing hitam yang bermakna sumber masalah. Yang kedua adalah kambing hitam itu milik Akbar. Kambing hitam di sini bermakna kambing yang berbulu hitam itu adalah milik Akbar. Yang kedua adalah memiliki satu fungsi sintaksis, yaitu SPOK plus PEL. Jadi kesatuan penggabungan kata majemuk itu menduduki satu fungsi sintaksis dalam sebuah kalimat. Contohnya adalah ibu kota Indonesia berada di Jakarta. Ibu kota menduduki satu subjek, bukan hanya ibu saja, akan tetapi menjadi satu. Ciri-ciri komposisi yang ketiga adalah unsur-unsurnya tidak dapat disisipi kata lain. Contohnya adalah rumah sakit. Bentuk rumah dalam kalimat tersebut bermakna tempat berobat. Jika bentuk itu disisipi kata orang menjadi rumah orang sakit, maka bentuk itu bukanlah komposisi. Ciri-ciri komposisi yang keempat adalah tidak dapat diperluas. Kata majemuk tidak bisa diperluas dengan imbuhan di satu kata saja. Jika harus memakai imbuhan, harus diletakkan di awal dan di akhir untuk mengapit kedua kata yang membentuknya. Contohnya adalah yang pertama, tenaga kerja plus ke dan akhiran an menjadi ketenaga kerjaan. Jadi tidak bisa menjadi ketenaga kerja atau tenaga kerjaan. Yang kelima adalah urutan kata tidak dapat ditukar. Contohnya adalah kata benda plus kata kerja tidak dapat ditukar. Seperti papan tulis tidak bisa menjadi tulis papan. Yang keempat adalah abreviasi. Abreviasi adalah proses pemendekan satu atau beberapa bagian leksem atau kombinasi leksem sehingga jadilah bentuk baru yang berstatus kata. Yang pertama adalah akronim. Akronim adalah proses pemendekan yang menggabungkan huruf atau suku kata atau bagian lain ditulis dan dilafalkan sebagai sebuah kata yang sedikit banyak memenuhi kaidah fonetik bahasa Indonesia. Contohnya adalah ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Yang kedua adalah singkatan. Singkatan adalah bentuk yang dipendekkan yang terdiri atas satu huruf atau lebih yang dilafalkan dengan huruf per huruf. Contohnya adalah DKI, adalah Daerah Khusus Ibu Kota. Contoh yang lainnya adalah DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga adalah konstruksi. Konstruksi adalah proses pemendekan yang meringkaskan leksem dasar atau gabungan leksem. Contohnya adalah rudal, peluru kendali, dan takkan, tidak akan. Yang keempat adalah penggalan, proses pemendekan yang mengekalkan salah satu bagian dari leksem. Contohnya adalah prof, yang berarti profesor, bu, yang berarti ibu, dan yang terakhir adalah pak, yang berarti bapak. Yang kelima adalah lembang huruf, proses pemendekan yang menghasilkan satu huruf atau lebih yang menggambarkan konsep dasar, kuantitas, satuan, atau unsur. Contohnya adalah cm adalah sentimeter, kg adalah kilogram, dan g adalah gram. Deretan morfologi, yaitu suatu deretan kata atau suatu daftar yang memuat kata-kata yang berhubungan baik dalam bentuk maupun dalam artinya. Contoh deretan morfologi, yaitu kata jauh, contohnya adalah kejauhan, menjauhkan, dijauhkan, terjauh, berjauhan, menjauhi, dan dijauhi. Terus kata yang kedua adalah datang, yaitu berdatangan, kedatangan, mendatangkan, didatangkan, mendatangi, didatangi, dan datangkan. Yang ketiga adalah kata sesuai, yaitu bersesuaian, menyesuaikan, disesuaikan, penyesuaian, persesuaian, kesesuaian, berkesesuaian, dan sesuaian, dan sesuaian. Yang keempat adalah morfofonemik. Morfofonemik adalah kajian mengenai terjadinya perubahan bunyi atau perubahan fonem sebagai akibat dari adanya proses morfologi, baik proses afiksasi, reduplikasi, komposisi, dan abreviasi. Contohnya adalah kata lambai plus an menjadi lambaian. Jenis perubahannya adalah yang pertama pemunculan fonem. Me plus baca sama dengan membaca, yaitu muncul fonem M. Yang kedua adalah pelepasan fonem. Sejarah plus an sama dengan sejarawan. Yang ketiga adalah peluluhan fonem. Me plus kata sikat adalah menyikat. Yang keempat perubahan fonem. Ber plus ajar sama dengan belajar. Yang kelima adalah pergeseran fonem. Jawab plus an menjadi jawaban. Makan plus an menjadi makanan.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaklumi dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.